Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa melaksanakan perkuliahan dalam mata kuliah layanan bimbingan belajar SD. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi tentang konsep dasar bimbingan SD. Sebelumnya, saya Ainur Laila ditemani oleh dua rekan saya, ada Dita Sirahayu dan Rahmayanti Ningsih. Baik, langsung saja konsep dasar bimbingan SD. Pembahasan pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama pengertian bimbingan, kemudian prinsip bimbingan, kemudian kedudukan bimbingan dan masalah dalam bimbingan, selanjutnya hubungan pendidikan dan bimbingan, dan yang terakhir pendekatan bimbingan di SD. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian bimbingan. Apa sih bimbingan itu? Nah, bimbingan dalam Telam Banua tahun 2016 merupakan suatu proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang dibekali oleh pembimbing kepada yang dibimbing, yaitu peserta didik, agar ia dapat berkembang secara optimal. Kemudian, bimbingan hendaknya merupakan bantuan yang dapat menyadarkan orang itu akan pribadinya sendiri, meliputi bakat, minat, kecakapan, dan kemampuannya, sehingga ia sanggup memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, bimbingan di sini fokus sasarannya adalah peserta didik yang dididik dalam sekolah oleh guru, dengan harapan peserta didik sendiri dapat berkembang maksimal mencapai dewasa dan matang, sehingga dia lebih berdaya guna bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, konsep penting dalam bimbingan, yaitu yang pertama, sebuah proses. Nah, bimbingan merupakan suatu proses. Ini berarti bahwa bimbingan itu dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif panjang. Proses mengandung arti bahwa bimbingan dilakukan secara sistematis dan metodis dalam sifatnya yang berencana, berprogram, dan evaluatif. Kemudian yang kedua, sebagai pelayanan. Nah, bimbingan mengandung arti bantuan atau pelayanan, yang mana berarti bahwa bimbingan itu tercipta atas kesukarelaan subjek bimbingan yang diwujudkan dalam sifat dan perilaku yang tidak memaksakan kehendaknya untuk membimbing individu. Yang ketiga, adanya subjek kompeten. Nah, kelancaran pelaksanaan bimbingan dan pencapaian hasil bimbingan diperlukan adanya subjek pelaksanaan bimbingan yang kompeten. Kemudian, untuk semua individu, nah, bantuan diperuntukkan bagi semua individu, semua peserta didik yang berada dalam kondisi tertentu yang memerlukan bantuan. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan. Bimbingan tentunya mempunyai tujuan, yaitu pencapaian-pencapaian tujuan bimbingan yang efektif akan memudahkan atau menunjang pencapaian kesejahteraan mental dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Selanjutnya yaitu prinsip bimbingan yang akan disampaikan oleh Rahmayanti Ningsih. Untuk selanjutnya yaitu prinsip bimbingan. Prinsip-prinsip ini dikutip dari rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Nah, prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, bimbingan dan konseling diperintahkan bagi semua individu atau peserta didik. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, bagi anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan, yaitu kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perorangan. Yang kedua, yaitu bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. Setiap peserta didik bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan peserta didik dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah peserta didik, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, yaitu bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan, masih ada peserta didik yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi, sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang.
Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah. Sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, mereka bekerja sebagai teamwork. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada peserta didik, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga, pemerintahan atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi-aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kedudukan bimbingan dan masalah bimbingan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dita Sri Rahayu. Selanjutnya yaitu kedudukan bimbingan dan masalah bimbingan. Nah, untuk kedudukannya secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan hal-hal yang ada di dalamnya dibicarakan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 Pasal 25 yang mengatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Selanjutnya, bimbingan itu diberikan oleh guru pembimbing. Nah, sedangkan untuk masalah bimbingan, di sini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai keterlambatan akademik, yaitu keadaan di mana peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kemudian, ketercepatan dalam belajar. Nah, yaitu keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, yaitu sangat lambat dalam belajar. Keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, kurang motivasi dalam belajar. Keadaan di mana anak yang kurang bersemangat dalam belajar dan malas belajar. Dan yang terakhir yaitu bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Keadaan di mana peserta didik yang suka menunda-nunda tugas dan diberikan oleh guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai hubungan pendidikan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Baik, untuk selanjutnya yaitu hubungan dan bimbingan. Bimbingan merupakan bagian yang integral dari pendidikan, maka tujuannya diabadikan kepada tujuan pendidikan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus, yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan, keputusan, dan penyesuaian diri secara efektif. Nah, dari itu, ketiga sifat hubungan, bimbingan, dan pendidikan menurut pendapat Arthur J. Jones tersebut untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama, pendidikan adalah proses perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Dipandang dari sudut ini, pendidikan sekolah adalah merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu yang mengadakan perubahan-perubahan sendiri dalam dirinya. Apabila individu membutuhkan berbagai perubahan pada dirinya, baik fisik maupun lingkungan sosialnya, individu itu memerlukan bentuk-bentuk perubahan yang lebih banyak lagi. Nah, dalam kuantitatif serta kualitatif,
Dari perubahan-perubahan itu memerlukan waktu yang cukup lama dan dengan teknik-teknik yang khusus demi perkembangan mereka. Jadi, pendidikan adalah proses di mana individu mengadakan perubahan-perubahan yang perlu dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu pendidikan hakikatnya dan seluruh adalah suatu proses individu. Yang kedua yaitu pendidikan adalah petunjuk. Seorang guru tahu apa yang harus dicapai dan ia pun menguasai materi yang harus disajikan, serta cara-cara menguasai materi itu. Agar tujuan mudah dicapai, guru memegang peranan yang aktif dalam proses belajar mengajar. Gurulah yang menentukan dalam proses belajar. Banyak bentuk-bentuk pengajaran sekarang masih berbentuk seperti itu, sehingga guru dapat memaksa anak-anak didiknya untuk belajar. Dalam kenyataan, guru akan menghadapi anak didik sebagai faktor yang sangat penting dalam proses belajar. Pendidikan yang efisien tidaklah hanya terbatas menuntut anak didik untuk menanggapi saja, tetapi adanya berbagai kemungkinan ia bisa memilih sekelompok rangsang yang diinginkan dan ia menanggapi sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu pengajaran adalah fungsi masyarakat. Pengajaran dapat dipandang sebagai usaha masyarakat yang sadar untuk membimbing dan mengarahkan perkembangan fisik, mental, emosi, sosial, dan moral individu, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara efektif dalam masyarakat. Dalam pernyataan ini dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi yang satu, aliran progresif menolak segala bentuk pengawasan masyarakat terhadap perkembangan individu, dan di sisi lain yaitu aliran konservatif, mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan aliran di atas. Mereka menekankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengaturan tujuan pengajaran. Jadi aliran ini menekankan efisiensi sosial daripada kebutuhan-kebutuhan individu sendiri. Maka kedua unsur tersebut dari aliran di atas harus ada dalam penentukan tujuan pengajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendekatan bimbingan di SD yang akan dibahas oleh Dita Sri Rahayu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu pendekatan. Nah, di sini ada 4 poin mengenai pendekatan bimbingan. Yang pertama itu ada pendekatan krisis, yaitu merupakan di mana pendekatan krisis itu pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis itu. Contohnya, seperti ada seorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya, nah sehingga tersungkur ke lantai. Pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak itu membicarakan, melakukan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorong dia ke lantai. Nah, bahkan mungkin pembimbing atau guru tersebut memanggil teman anak itu untuk datang ke kantornya untuk membicarakan penyelesaian masalah itu. Yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan, seperti mengajarkan kepada siswa keterampilan tertentu, seperti ada keterampilan belajar, yaitu membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Kemudian ada keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai, sehingga siswa tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi. Nah, apa itu keterampilan berdamai? Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki oleh siswa dan merupakan kelemahan yang biasa memunculkan krisis tersebut. Yang selanjutnya ada pendekatan preventif, yaitu mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu.
Nah, masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok, dan sejenisnya yang secara potensial masalah itu dapat terjadi pada siswa secara umum. Model preventif ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah itu, maka pembimbing akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini, termasuk mengajar dan memberikan informasi. Dalam contoh kasus, jika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif tanpa menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan, merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Nah, pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Pendekatan perkembangan ini dipandang sebagai pendekatan yang tepat digunakan dalam tatanan pendidikan sekolah. Mengapa? Karena pendekatan ini memberikan perhatian kepada tahap-tahap perkembangan siswa, kebutuhan dan minat, serta membangun siswa mempelajari keterampilan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, baik teman-teman, itulah poin-poin yang dapat kami sampaikan, dan ini daftar pustaka yang kami gunakan saat memperoleh materi tentang konsep dasar bimbingan di SD. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.